Setiap bahasa memiliki kaidah penulisan huruf yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Agar kita selalu sehat, jangan lupa selalu berdoa dan mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dulu ya, agar pelajaran kali ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada minggu lalu kita sudah belajar menulis surah An-Nasr. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar memahami pesan surah An-Nasr. Anak-anak yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya surah atau sejumlah ayat Al-Quran. Surah An-Nasr diterima Nabi Muhammad SAW pada saat kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam penaklukan kota Mekah dengan cara mengepung dari berbagai arah. Surah tersebut diturunkan sebagai kabar gembira atas masuknya orang-orang Quraisy Mekah ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa penaklukan kota Mekah. Jadi, asbabun nuzul dari surah An-Nasr adalah kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan kota Mekah. Yuk kita perhatikan terjemah Al-Quran surah An-Nasr perkata berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasruh, pertolongan, Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aita, dan kamu lihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, dalam, dini, agama, Allah, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, Rabbika, Tuhan kamu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu, sungguh dia, kana, adalah dia, tawwaba, Maha penerima taubat. Sekarang mari kita terjemahkan per ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia, mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia adalah Maha penerima taubat.
Surah An-Nasr dikenal juga dengan sebutan Surah At-Taudi. Surah yang berjumlah 3 ayat ini disepakati oleh para ulama sebagai golongan surah Madaniyah. Maksudnya, surah ini diturunkan setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dan termasuk surah yang terakhir diturunkan. Kata An-Nasr artinya Al-Aun atau pertolongan. Yang dimaksud dengan Nasrullah dalam ayat ini menurut Ibnu Rajab rahimahullah ialah pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berhadapan dengan musuh-musuhnya, sehingga beliau berhasil menundukkan bangsa Arab semuanya dan berkuasa atas mereka, termasuk suku Quraisy, Hawazin, dan suku-suku lainnya. Adapun pengertian Al-Fathu pada surah ini adalah Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota suci Mekah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan Al-Fathu yaitu Fathu Mekah. Ini merupakan sebuah pendapat yang sudah bulat. Ibnu Katsir rahimahullah juga memberi penjelasan saat terjadi peristiwa penaklukan Mekah. Orang-orang memeluk agama Allah secara berbondong-bondong. Belum lewat 2 tahun Jazirah Arab sudah tersirami oleh keimanan dan tidak ada simbol di seluruh suku Arab kecuali simbol Islam. Sejumlah sahabat mengartikan ayat ini dengan berkata, maksudnya Allah memerintahkan kami untuk memuji dan memohon ampunan kepadanya, manakala pertolongan Allah telah tiba dan sudah menaklukkan daerah-daerah bagi kita. Dia mengampuni, merahmati mereka dan menerima taubat mereka. Jika Nabiullah Muhammad SAW saja yang sudah maksum atau terpelihara dari dosa-dosa diperintahkan untuk beristighfar, bagaimana dengan kita umatnya? Selain makna yang sudah dikemukakan di atas, juga terdapat pengertian lain yang terkandung dalam surah yang mulia ini. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayat ini menjadi isyarat datangnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dekat dan hampir tiba. Sudah menjadi kebiasaan pada perkara-perkara yang mulia ditutup dengan istighfar. Misalnya sholat, haji, dan ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan pujian dan istighfar dalam keadaan seperti ini, sebagai isyarat tentang ajal beliau yang akan berakhir. Maksudnya, hendaknya beliau bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menutup usianya dengan amalan-amalan yang terbaik yang ada pada diri beliau. Anak-anak yang soleh dan soleha, pesan pokok surah An-Nasr adalah sebagai berikut. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Yang kedua, perintah agar selalu bertasbih untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Perintah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat terjadi peristiwa yang menggembirakan, kemenangan, dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Allah itu Maha Penolong. Untuk itu kita harus peduli sebagai pengamalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penolong. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita sudah belajar memahami pesan surah An-Nasr. Untuk pembelajaran mendatang, kita akan belajar bab 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.